Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Datam Holadi Channel. Channel seputar liputan menggambar, berkreasi dan seputar tabarukan, silaturahmi juga ziarah. Di kesempatan kali ini, kami akan menggambar Putri Ongtin di kain kanvas. Lukisan Putri Ongtin dan seputar kisah singkat yang kami rangkum dari berbagai sumber, kisah pertemuan Putri Ongtin dan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Semoga banyak hikmah dan bermanfaat. Di zaman yang berabad-abad lampau, di tengah peradaban yang menghiasi Cirebon, terdapat seorang pemimpin yang dihormati dan dicintai, dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, seorang tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah tersebut. Di antara orang-orang Cirebon, dia dikenal dengan nama kecilnya Fatahillah, atau oleh orang Portugis disebut Falatehan. Keberanian dan kearifan Sunan Gunung Jati memenangkan hati banyak orang, dan pada tahun 1479, dia diangkat sebagai Sultan Cirebon, memimpin kerajaan dengan bijaksana dan keadilan selama hampir setengah abad, hingga tahun 1568. Namun, di balik keagungannya sebagai seorang pemimpin, tersembunyi kisah cinta yang memikat hati banyak orang. Kisah cinta antara Syarif Hidayatullah dan Putri Ongtin Nio menggelorakan api yang tak terpadamkan, yang berakar dari takdir dan kehendak ilahi, yang mengatur segalanya dengan penuh kebijaksanaan dan keindahan. Sekitar tahun 1479, pada malam yang sunyi ketika bintang-bintang bersinar dengan gemilangnya di langit, Sunan Gunung Jati merasa panggilan hatinya untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun, dalam kerinduannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia merasa tidak sepenuhnya khusyuk saat hendak melaksanakan sholat di rumahnya. Demikian pula ketika mencoba melaksanakan sholat di masjid, pikirannya masih terbelenggu oleh dunia yang fana. Sunan Gunung Jati merasa heran, karena bagi seorang wali, sholat tahajud adalah kewajiban yang harus dijalani dengan penuh kehusyukan. Ia pun mencari tempat yang paling tepat untuk menyampaikan doa dan rindunya kepada Sang Pencipta. Akhirnya dengan hati yang tulus, Sunan melaksanakan sholat di atas perahu, membiarkan dirinya terhanyut dalam lautan rasa takzim dan pengabdian kepada Allah. Namun, ketika matahari mulai menyingsing dan mengusir kegelapan malam, Sunan Gunung Jati terbangun dari tidurnya dengan rasa kaget yang menghampirinya. Di hadapannya, bukan daratan Pulau Jawa yang terhampar, melainkan pemandangan yang asing baginya. Tanpa disadari, ia telah dihanyutkan ombak jauh hingga sampai ke negeri Cina, tepatnya di daerah Nanking. Di negeri yang jauh dari tanah airnya, Sunan Gunung Jati dikenal dengan gelar Maulana Insanul Kamil. Dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, ia mulai menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Cina. Salah satu pesan penting yang disampaikan adalah tentang menjauhi daging babi yang mengandung cacing pita, serta pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Sunan Gunung Jati juga giat mendirikan sholat 5 waktu, mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya beribadah kepada Allah. Berita tentang karomah dan kebaikan Sunan Gunung Jati menyebar dengan cepat di seluruh daratan Cina. Banyak orang yang datang mencari kesembuhan dari penyakit dan masalah yang mereka alami, dan dengan izin Allah, mereka mendapat kesembuhan. Nama Gunung Jati menjadi terkenal di seluruh negeri, mengukuhkan kedudukan Sunan sebagai seorang tokoh spiritual yang dihormati dan dicintai. Di negeri yang jauh dari tanah airnya, Sunan Gunung Jati menjalankan praktik pengobatan, yang tidak hanya mengandalkan pengetahuannya tentang ilmu kedokteran, tetapi juga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Ia membuka praktik pengobatan di tengah-tengah masyarakat Cina, di mana penduduk yang datang untuk berobat tidak hanya diberikan obat atau perawatan fisik, tetapi juga diajak untuk melaksanakan sholat sebagai bagian dari proses penyembuhan. Keajaiban yang terjadi di tangan Sunan Gunung Jati semakin memperkuat reputasinya di mata masyarakat. Ia dianggap sebagai Sinshe yang memiliki keahlian luar biasa dalam bidang pengobatan. Kabar tentang keajaibannya sampai ke telinga Kaisar Honggi, putra mahkota Kaisar Yunglo. Dengan penuh rasa ingin tahu akan keahlian Sunan Gunung Jati, Kaisar Honggi memanggilnya ke istana. Kaisar ingin menguji kepandaiannya, mengajukan suatu permasalahan yang memerlukan kecerdasan dan ketelitian.
Di hadapan Kaisar Honggi, Sunan Gunung Jati diuji dengan keahliannya dalam mendiagnosis kehamilan. Dua orang putri Kaisar dipanggil untuk menjadi objek uji coba. Salah satunya sudah bersuami dan sedang mengandung 2 bulan, sehingga perutnya tidak terlalu menonjol. Sementara itu, yang lainnya masih perawan, namun perutnya diganjal dengan bantal, sehingga terlihat seperti sedang hamil. Dalam kecermatannya, Sunan Gunung Jati dengan penuh keyakinan memperhatikan setiap tanda dan gerakan tubuh. Dengan berkat ilmu dan ketakwaannya kepada Allah, Sunan Gunung Jati dapat membedakan dengan jelas siapa yang benar-benar hamil dan siapa yang tidak. Kaisar Honggi, dengan rasa ingin tahu yang besar, memandang Sunan Gunung Jati dengan tajam. "Hai tabib asing, mana di antara putriku yang benar-benar hamil?" tanyanya dengan penuh penasaran. Meskipun perut yang sebenarnya hamil terlihat kecil, Sunan Gunung Jati dengan yakin mengidentifikasinya sebagai orang yang benar-benar hamil. Namun, Allah memiliki rencana lain. Sunan Gunung Jati memilih untuk diam sejenak, tidak terburu-buru dalam memberikan jawaban. Dalam keheningan itu, ia memanjatkan doa kepada Allah, memohon petunjuk dan kebijaksanaannya. Namun, kesabaran Kaisar Honggi mulai menipis, dan ia meminta jawaban dengan keras. "Hai orang asing, mengapa kau diam? Cepat kau jawab," teriak Kaisar Cina. "Insya Allah, dia," jawab Sunan Gunung Jati tegas, sambil menunjuk kepada Putri Ong Tin yang justru masih perawan. Kaisar dan seluruh hadirin di balairung istana tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban yang dianggap absurd itu. Namun, tawa mereka segera berhenti ketika Putri Ong Tin tiba-tiba menjerit keras sambil memegangi perutnya dengan penuh kebingungan. "Ayah, saya benar-benar hamil," serunya dengan suara yang gemetar. Maka, gemparlah seisi istana mendengar pengakuan mendadak dari Putri Ong Tin. Terungkaplah bahwa bantal yang sebelumnya digunakan untuk menipu telah lenyap entah kemana, sementara perut putri yang cantik itu kini membesar seperti seorang wanita yang benar-benar hamil. Keheningan terjadi di balairung istana, di mana kebenaran telah terbuka dengan jelas. Dalam keheningan itu, keajaiban Allah terlihat begitu jelas, dan ketidakpercayaan yang awalnya hadir, mulai berubah menjadi pengagungan dan kekaguman. Kemarahan memenuhi hati Kaisar Honggi ketika terungkap bahwa putrinya tiba-tiba hamil, meskipun sebelumnya tidak pernah bergaul dengan siapapun. Dalam amarahnya yang memuncak, Kaisar mengusir Sunan Gunung Jati dari istana dan juga dari negerinya. Meskipun dengan hati yang berat, Sunan Gunung Jati menghormati keputusan Kaisar dan memilih untuk meninggalkan Cina. Namun, di dalam hati Putri Ong Tin tersembunyi perasaan yang rumit dan menyakitkan. Berhari-hari, wajah Sunan Gunung Jati terus menghantui pikirannya. Dia merasa tidak bisa tidur dan tidak enak makan, terus-menerus terbayang oleh pikiran bahwa Sunan Gunung Jatilah yang menghamilinya, meskipun dengan cara yang gaib. Dalam kebingungannya, dia menyadari bahwa bayi yang dikandungnya adalah anugerah dari Sang Sunan. Dari saat itu, Putri Ong Tin menaruh hatinya pada Sunan Gunung Jati. Dia sangat berharap agar Sunan Gunung Jati menjadi pendamping hidupnya, dan wajah Sunan selalu muncul dalam mimpinya. Namun, kebahagiaan Putri Ong Tin pupus ketika kabar tersebar bahwa Sunan Gunung Jati telah kembali ke tanah airnya di Cirebon. Putri Ong Tin sangat terpukul dan hanya bisa meratapi nasibnya. Kesedihannya semakin dalam karena ia kehilangan lelaki yang dicintainya, terlebih lagi dengan kehadiran bayi yang dititipkan oleh Sunan Gunung Jati ke dalam rahimnya. Dengan hati yang penuh cinta dan tekad yang kuat, Putri Ong Tin akhirnya memutuskan untuk mengutarakan isi hatinya kepada Kaisar Honggi. Dengan penuh keberanian, dia memohon izin untuk menemui Sunan Gunung Jati, lelaki yang telah meraih tempat istimewa di dalam hatinya. Kaisar Honggi terkejut mendengar permintaan putrinya. "Apa kau akan pergi menemui Sunan Gunung Jati?" tanyanya dengan penuh heran. "Ya ayah, aku sangat mencintainya," jawab Putri Ong Tin dengan tegas. Meskipun bimbang, Kaisar mencoba memperingatkan putrinya tentang perjalanan yang panjang dan berat, terutama karena kehamilannya. Namun, Putri Ong Tin dengan mantap menyatakan bahwa dia telah mempertimbangkan segala konsekuensi dan siap menghadapinya. Dengan berat hati namun juga dengan rasa sayang yang mendalam pada putrinya, Kaisar Honggi akhirnya menyetujui permintaan Putri Ong Tin.
dia menyadari bahwa kebahagiaan putrinya adalah hal yang paling penting. Dengan pengawalan ribuan pengawal kerajaan dari dinasti Ming, Putri Ong Tin pun memulai perjalanannya menuju Cirebon, tempat kediaman Sunan Gunung Jati. Kaisar Honggi bahkan memberinya bekal yang cukup banyak, termasuk barang-barang berharga seperti bokor, guci, dan emas permata sebagai bekal perjalanan. Selain itu, dalam perjalanannya, ia ditemani oleh Lai Guanchang, Lai Guanhian, dan Pai Libang, seorang menteri negara yang telah menjadi murid Sunan Gunung Jati. Dengan segala bekal dan pengawalan yang menyertainya, Putri Ong Tin memulai perjalanannya menuju Cirebon dengan hati penuh harap dan cinta yang dalam. Samudra menjadi saksi akan kebesaran cinta Putri Ong Tin yang tak tergoyahkan. Setibanya Putri Ong Tin dan rombongan di Kadipaten Sriwijaya, ia disambut dengan sukacita yang meriah oleh penduduk setempat. Namun, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi ketika mereka bertanya tentang nama kadipaten tersebut. Pai Libang, tanya salah seorang dari rombongan Putri Ong Tin. "Saya adalah Pai Libang," jawab menteri negara tersebut dengan rendah hati. Dengan terkejut, penduduk segera mengenali orang yang mereka cari. Tanpa ragu, mereka langsung mengusulkan agar Pai Libang naik tandu usungan. Rencananya, Pai Libang akan diangkat sebagai adipati, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Adipati Arya Damar yang telah meninggal dunia. Kemudian menurut cerita yang beredar, setelah kepulangan Pai Libang, kadipaten tersebut mulai dikenal dengan nama Kadipaten Pai Libang. Seiring berjalannya waktu, nama tersebut kemudian berubah menjadi Palembang, mengabadikan peristiwa bersejarah yang melibatkan kedatangan Putri Ong Tin dan rombongan, serta pengangkatan Pai Libang sebagai adipati. Pada sekitar tahun 1481, Sunan Gunung Jati mengikatkan diri dalam ikatan suci pernikahan dengan Putri Tan Hong Tin Nio. Pada saat itu, Putri Ong Tin memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Rara Sumanding sebagai bukti dari keyakinan barunya. Namun, pernikahan bahagia mereka tidak berlangsung lama. Pada tahun 1485, Putri Ong Tin, yang kini dikenal sebagai Rara Sumanding, meninggal dunia. Walau pernikahan mereka hanya berlangsung singkat, jejak kebaikan dan kehadiran Putri Ong Tin yang berasal dari negeri tirai bambu tetap terpatri dalam sejarah. Hingga kini, makam yang bergaya Cina yang berada di dekat makam Sunan Gunung Jati di Cirebon menjadi saksi bisu dari perjalanan hidup dan cinta mereka yang telah berakhir. Wallahu alam bisawab. Dari awal hingga akhir apabila banyak kekurangan dan kekeliruan dari kami, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mohon kritik dan sarannya agar channel kami bisa berkembang bermanfaat dan barokah. Terima kasih banyak atas kesediaan dan kesetianya menonton tayangan kami. Jazahumullah ahsanal jazah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa ikuti terus tayangan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.